warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allif hadha kitab Syekh Ma'atullah Sekandari Al-Hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Bismillah jamaah Majlis Taklim Jamiah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Kita berkumpul di tanggal 17 Rajab ya sekarang ya. Tanggal 17 Rajab 16 Rajab 1344, 100 tahun yang lalu nih Ustaz Anis. 16 Rajab 1344 itu berdiri Nahdlatul Ulama. Nah sekarang udah 17 Rajab, berarti ini malam pertama abad kedua NU. Jadi niatin ngaji ke masyayikh, ngaji ke mualif-mualif yang memang sanadnya itu dirawat dan dipelihara oleh Nahdlatul Ulama. Ini kayak ngaji kita malam pertama di abad kedua. Kemarin kita lahir di abad pertama tuh. NU baru 100 tahun pertama. Nah sekarang sudah 100 tahun kedua. Ini sudah mulai malam yang pertama. Kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat ridho Allah dan juga mendapat barokah dari guru-guru, para kiai dan masyayikh, terutama Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita minggu lalu tentang bagaimana menundukkan hawa nafsu, bagaimana menundukkan keinginan yang kadang-kadang disebut dengan iradah. Tentu sebagai manusia yang masih hidup kita punya keinginan. Cuma bagaimana keinginan kita itu selaras dengan keinginan Allah. Kuncinya di situ. Pernah saya sampaikan mungkin kepengenan atau keinginan kita itu tentu nanti mengajukan kita kepada pilihan-pilihan. Kita mau apa? Mau A atau mau B? Kita mau ini atau mau itu? Nah pilihan-pilihan ini nanti ada beberapa model. Ada model pilihannya hanya seperti model bocah aja. Pilihannya yaitu yang enak dan yang gak enak buat dia. Ini pilihan yang paling model yang paling dasar itu. Jamu sama es krim, bocah milih mana tuh? Es krim, makan deh es krim terus pilek. Emaknya marah-marah, gara-gara baba lu nih es krim mau dimakanin. Tuh, itu pilihan berdasarkan enak dan tidak enak. Model pilihan yang pertama, dasarnya hanya enak dan tidak enak. Yang kedua, kalau udah lebih dewasa maka pilihannya bukan berdasarkan enak dan tidak enak, tapi berdasarkan manfaat atau tidak manfaat, manfaat atau madorot nggak buat saya. Orang-orang dewasa yang akalnya sudah lebih sempurna dibanding anak-anak tentu lebih milih jamu dibanding es krim, karena jamu itu ada manfaatnya. Obat juga begitu, meskipun pahit kadang-kadang memang harus ditelan karena memang itu ada manfaatnya dibanding es atau dibanding makanan-makanan yang enak kolesterol semua. Ya maka lebih milih yang ada manfaatnya. Ini yang lebih dewasa. Satu lagi pilihan yang berdasarkan pilihan-pilihan Allah. Ini yang namanya menghilangkan irodahnya sendiri untuk irodah Allah. Menghilangkan keinginan kita sendiri untuk keinginan atau pilihan-pilihan yang sudah Allah tentukan. Sudah tidak berdasarkan enak dan tidak enak, sudah tidak berdasarkan manfaat atau madorotnya. Pokoknya disuruh bangun malam aja udah. Disuruh puasa waktunya 1 Ramadan puasa aja. Enggak terus dicari-cari puasa manfaatnya adalah untuk mengistirahatkan pencernaan. Puasa manfaatnya boleh nyari-nyari itu, cuma asal dari semua ibadah itu tetap asalnya adalah ta'abbudi. Asalnya kita ibadah itu adalah nurut begitu aja, Allah suruh ibadah gitu aja. Walaupun memang ada beberapa perintah-perintah dalam agama atau ibadah memang ada yang ta'akkuli,
ada yang bisa dinalar secara akal. Dinalar secara akal, kenapa harus ada kisos misalnya? Karena dalam kisos itu terjamin hidup orang banyak. Karena dalam inna fil kisosi hayatu ya ulil albab, dalam kisos itu ada jaminan hidup untuk orang supaya orang gak sembarangan. Nah itu dinalar atau secara ta'akuli memang ada. Cuma tetap dasar dari semua perintah agama kalau kita laksanakan itu kita ta'abudi saja, yaitu nurut aja. Allah suruh subuh 2 rakaat, jangan terus ditambahin 3 biar sama kayak maghrib. Namanya di ujung sama ujung, yang satu di ujung malam, yang satu di ujung hari, biar seimbang. Nggak bisa, karena itu yang sifatnya ta'abudi tidak bisa dinalar akal. Memilih pilihan-pilihan yang sudah Allah tentukan berdasarkan apa yang sudah Allah sediakan, ini sudah tidak mempertimbangkan manfaat dan madorotnya. Sudah terlampaui itu semua. Enak dan tidak enak sudah terlampaui, kemudian manfaat dan madorot sudah terlampaui. Pokoknya pilihan-pilihan Allah seperti wajib ya dilaksanakan, yang sunnah-sunnah dia laksanakan, yang makruh, yang haram sebisa mungkin memang dia harus hindarkan. Ini pilihan yang sudah ada bahasa syariatnya, ya hukum yang 5 itu. Ada wajib, kemudian ada haram lawannya, kemudian ada sunnah, ada makruh, kemudian ada mubah. Itu pilihan-pilihan. Maka lahumul khiyarah, sama Al-Quran disebutkan. Mereka manusia itu nggak punya pilihan apa-apa. Udah aku pilihin. Ini yang namanya menundukkan hawa nafsu atau menundukkan iradah kita, keinginan kita tundukkan dan kita selaraskan dengan keinginan Allah sesuai dengan perintah-perintah dan larangan Allah yang ada dalam syariat. Dari sini ketahuan betul jelas bahwa syariat dan hakikat berjalan seiringan. Orang yang paling mengenal hakikat yaitu paling kuat syariatnya, tidak pernah meninggalkan syariat. Ada di sini mengutip Syekh Ibnu Abbad, mengutip syair dari seorang penyair di sini, qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ma ahsana ma qala syairu, dan alangkah bagusnya, imannya mata ajubiyah, alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair, takunu muridan thumma fika iradatun idza lam turid syai'an fa anta muridu. Takunu muridan, engkau menjadi seorang yang memiliki kehendak. Tsumma fika iradatun, kemudian di dalammu, dalam dirimu tetap ada kehendak. Idza lam turid syai'an, ketika engkau tidak menginginkan syai'an akan sesuatu, fa anta muridu, maka engkau adalah orang yang sudah menginginkan. Orang yang tidak ingin, orang yang menginginkan untuk tidak punya keinginan. Pengen apa bang? Saya cuma pengen satu. Pengen apa? Pengen gak punya keinginan. Gak punya keinginan aja udah kepengenan tuh. Gak punya keinginan aja udah kepengenan. Maka kata syair ini, engkau selamanya engkau tetap memiliki keinginan. Meskipun engkau pengennya apa, inginnya apa, ingin gak punya keinginan, itu tetap punya keinginan namanya. Ini maksud dari penyair ini. Nah, terus gimana? Bulat begitu. Semuanya salah. Nanti dijelaskan di sini. Dijelaskan yang dimaksud, sebagaimana tadi sempat kita singgung, yang dimaksud keinginan itu ada 2. Ada keinginan yang dasarnya hawa nafsu, sebagaimana pembahasan di maqalah kemarin. Bagaimana engkau bisa kaifa tukhraqul awaid, bagaimana kebiasaan-kebiasaan bisa engkau tundukkan sementara engkau tidak menundukkan kebiasaan dirimu. Pengen makan dia makan, pengen minum dia minum, pengen kawin dia kawin, terus diturutin. Engkau nurutin kebiasaan-kebiasaan itu, bagaimana mungkin engkau bisa menundukkan kebiasaan-kebiasaan di alam semesta. Nah, keinginan untuk menundukkan kebiasaan atau adat khariqul adah itu adalah keinginan yang hawa nafsu. Lalu keinginan yang dimaksud nggak punya keinginan bagaimana? Nggak punya keinginan untuk itu semua, tapi hanya memilih atau hanya menjatuhkan pilihannya kepada apa yang Allah inginkan. Jadi ada 2 keinginan, keinginan hawa nafsu
Dan satu lagi, apa yang Allah pilihkan, yaitu pengennya Allah. Itu yang tadi kita singgung, bahwa kita menyelaraskan pengennya kita dengan pengennya Allah. Artinya pengennya kita udah kita tinggalin, dan kita berjalan dengan keinginan-keinginan Allah. Wa tahqiqu fi hadza anna man tamahhadat iradatuhu. Dan yang nyatanya, untuk menyatakan atau untuk mewujudkan fi hadza, pada ini iradah, keinginan-keinginan ini, tidak punya keinginan tetap dianggap sebagai satu keinginan. Itu bagaimana? Anna man tamahhadat, sesungguhnya orang yang murni apa iradatuhu, keinginannya murni untuk apa? Li'ubudiyatillahi, untuk menyembah atau untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, bimuraati huquqihi, dengan menjaga hak-hak Allah, liajli ma wajaba alaihi, karena alasan sesuatu yang mewajibkan siapa Allah, alaihi atas man tamahhadat tadi, min dzalika, dari hak-hak Allah itu, dari itu hak-hak Allah, la yatawassalu, tidak akan sampai man tamahhadat tadi bihi, kepada Allah, ila naili haddin ma, kepada mendapat bagian apapun. Huwa, dan orang itu alladzi yusamma muridan, adalah orang yang dinamakan muridan sebagai murid. Falam yusamma bidzalika, tidaklah dia si alladzi ini dinamakan dengan sebutan murid, illa annahu, kecuali sesungguhnya dia alladzi itu muttasifun bil iradatil haqiqiyah, dengan iradah hakiki al muta'alliqah, yang bergantung bi asyrafil matalib, kepada tuntutan paling mulia, wa nihayatil amal, dan juga puncak dari angan-angan, cita-cita, wal ma'aribi, dan puncak dari hajat. Yang dimaksud disinggung dalam syair tadi, selama engkau pengen apa? Engkau pengen tidak punya kepengenan. Kepengenanmu untuk tidak punya kepengenan itu adalah sebuah kepengenan. Keinginanmu untuk tidak punya keinginan itu adalah sebuah keinginan. Nah, maksudnya bagaimana untuk mewujudkan itu? Artinya orang yang sudah tidak menginginkan apapun kecuali keinginan yang Allah inginkan, iradah hakikiyah istilahnya di sini, maka itulah yang disebut dengan murid. Murid itu udah tidak menginginkan dapat apa-apa, meskipun untuk kepentingan dan keselamatan diri sendiri. Pokoknya dia udah pengen menjalankan apa saja yang Allah inginkan. Itu artinya keinginan dia hilang. Dia tidak punya keinginan, tapi dia tetap menginginkan melaksanakan apa yang Allah inginkan. Karena iradah hakikiyah atau kehendak-kehendak Allah ini adalah kehendak-kehendak yang tergantung atau yang terkait dengan tuntutan yang paling mulia. Apa tuntutan yang paling mulia itu? Ya ubudiyah, kehambaan. Kita itu secara dati atau secara esensial, kita itu memang aslinya ya menghamba harusnya. Ya dari tanah, dibikinnya aja dari tanah. Kemudian dari tiada. Dari tiada. Selain itu butuh, pasti kita butuh. Pasti kita membutuhkan. Ini penciptaan kita dari detik ke detik, ini adalah butuh dan butuh keberlangsungan yang menjaga terus. Dari dalam tubuh kita, bagaimana ini sel-sel, bagaimana semua organ-organ tubuh ini bisa terus berlangsung kehidupannya. Jantung yang gak berhenti, jantung yang terus memompa darah, ini artinya kita butuh ada yang jagain itu. Secara esensial atau secara dati emang kita fakir, butuh. Nah, kalau udah tahu seperti itu, bahwa kita butuh, bahwa kita rendah, maka sejatinya kita, kalau pengen tahu jati diri, nah sekarang suka gitu ya, aku pengen tahu jati diri gua. Nah, jati diri lu apa? Menghamba kepada Allah itu jati diri. Sebenarnya kesejatian yang sesungguhnya itulah penghambaan kepada Allah, karena memang kita serba kurang dan serba butuh kepada Allah yang menjaga itu. Kalau sudah mengetahui apa yang sejati, yaitu penghambaan tadi, maka itu berarti dia sudah menghilangkan keinginan dirinya
demi keinginan Allah yang disebut dengan iradah hakikiyah tadi. Wa dzalika amrun wujudiyun yasihu ayashtaqqa minhu ismun liman qama bihi dzalika. Dan itu adalah perkara yang wujud, yasihu ayashtaqqa, yang pantas atau yang sah keluar atau muncul minhu darinya apa ismun, sebuah nama, liman qama bihi, bagi orang yang melaksanakannya, yang berdiri dengannya, maksudnya melaksanakannya. Siapa man dalikal amro, akan perkara itu, lianna la annahu summiya bidzalika, bukan karena dia dinamakan sebagai itu murid, li ajli ma suliba anhu minal iradah, karena sesuatu yang sudah dicabut darinya minal iradati, yakni iradah al majaziyah, yang sifatnya majazi, al muta'alliqah bi hududihi, yang bergantung kepada kepentingan-kepentingannya. Lakin lamma kana salbu ihdahuma, tetapi ketika terjadi mencabut salah satu dari iradah itu, yaqtadi wujudal ukhra, pasti tidak bisa tidak, pasti konsekuensinya atau mewajibkan wujudal ukhra, wujud yang lain. Kaktidoil wajib, seperti wujudnya yang wajib. Soha dzalika syair, soha maka benarlah lidzalika, karena itu apa, syairu, syair, penyair, ayut liqa ismal iradati, dia memutlakkan nama iradah, alaman sulibat minhu, atas orang yang tidak dicabut iradah minhu dari man, wa bihajrihi atau wa bihijrihi, dan dengan meninggalkannya man, amman wujidat fihi rasyaqatun wa malahatun, dari orang yang sudah ditemukan dalam diri orang tersebut rasyaqatun, ketenangan, wa malahatun, dan juga kepantasan, wa nikmatun, dan kenikmatan. Iradah itu ada dua, ada iradah hakikiyah, ada iradah majaziyah. Ada keinginan hakiki atau sejati, ada keinginan majazi. Keinginan majazi ini keinginan yang syarat dengan kepentingan si hamba, pengen surga, pengen neraka, pengen selamat di dunia, pengen selamat di akhirat, pengen dapat pahala banyak. Bidadari 70 ya? Dik. itu kan urusan kepengenan tuh, urusan kepengenan atau kepentingan. Saya pengen ini, pengen itu, dari hasil ibadah saya, dari upaya saya menjauhkan maksiat, saya pengen itu. Itu kan kepentingan semua. Kepentingan, dan itu keinginan. Keinginan yang seperti itu namanya iradah majaziyah. Saat iradah majaziyah ini dihilangkan, nah kemudian pasti ada iradah yang lain yang menggantikannya. Apa itu iradah hakikiyah? Yaitu keinginan untuk mencari tuntutan yang lebih mulia. Apa tuntutan yang lebih mulia? Ya Allah, yaitu menghamba kepada Allah dan menegaskan rububiyahnya Allah, ketuhanannya Allah. Saat seorang salik ini sudah melepaskan keinginannya, kemudian dia memasrahkan semua kepada keinginan Allah, maka dia sudah melepaskan iradahnya, tapi dia sudah berhias dengan iradahnya Allah. Itu yang tadi penyair menyebutkan, kamu tidak punya keinginan, kamu menginginkan untuk tidak punya keinginan, itu adalah sebuah keinginan. Tapi memang nggak bisa dimungkiri harus seperti itu. Kalau ada satu yang hilang, itu pasti ada satu yang menggantikan, harus seperti itu. Kayak ya kita selamanya kan nggak bakal bisa keluar dari ruang, nggak bakal bisa keluar dari waktu. Kelihatannya aja saya keluar rumah, tapi sebenarnya kelihatannya aja saya keluar, tapi sebenarnya saya masuk lagi. Masuk kemana? Masuk pondok. Coba dari pondok, dari sini masuk kemana? Masuk mulai ini, masuk jalan pesantren. Tetap aja masuk lagi, tetap pasti ada posisi yang menggantikan. Hamba atau salik yang sudah melepaskan dirinya, dari iradah majaziyah, iradah sendiri yang syarat kepentingan diri, ini mau tidak mau akan dihiasi oleh Allah dengan iradahnya Allah, yaitu melaksanakan ubudiyah, kehambaan kepada Allah, dan menegaskan ketuhanannya Allah atau rububiyahnya Allah.
Walidzalika wa bihadza tabayyana laka sihhatu kalami Abi Yazid radhiyallahu anhu. Dan sebab ini maka jadi jelaslah untukmu apa sihhatu kalami Abi Yazid, betulnya benarnya ucapan Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, wastiqamatihi, dan istiqomahnya Abu Yazid. Haitsu qila, ketika ditanyakan lahu kepada Abu Yazid, wahai Abu Yazid, ma turidu, apa yang engkau inginkan? Jawabannya sama Abu Yazid sebagaimana yang disinggung sama Sihir tadi. Faqala, maka menjawab Abu Yazid, uridu an la urida, saya ingin saya ingin tidak ingin, saya pengen tidak punya kepengenan, saya menginginkan bahwa saya tidak menginginkan apa-apa. Padahal menginginkan tidak punya keinginan itu adalah sebuah keinginan sendiri. Dijelaskan di sini, wa annahu laisa bimuhtallin wala mutanaqidin. Ini bukanlah sesuatu yang cacat, wala mutanaqidin, dan bukan sesuatu yang merusak atau yang kontradiktif. Kama tawahama ba'duhum, sebagaimana menduga ba'duhum sebagian orang. Ini bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang kontradiktif. Tetap yang namanya ingin untuk tidak punya keinginan, betul itu adalah sebuah keinginan, tapi adalah sebuah keinginan yang hakiki. Hamba kan asalnya nggak punya apa-apa, maka keinginan yang hakiki itu apa? Keinginan yang hakiki itu ya tidak punya apa-apa, itu tidak punya ingin. Saya ingin tidak punya ingin, saya menginginkan tidak punya keinginan. Sebagaimana saya menginginkan saya tidak pengen apa-apa. Kalau sudah tidak pengen apa-apa udah kehambaan itu. Walaupun sebenarnya dia lagi pengen juga. Bulet-bulet kan? Nah, qala fi tanwir, berkata Imam Ibnu Athaillah fi Tanwir, dalam kitabnya Tanwir. Ibnu Athaillah punya kitab juga namanya Tanwir. Wa'lam, ketahuilah annahu qala ba'dun, bahwasannya kelakuan berkata siapa ba'dun sebagian ulama, inna nih, dalam menjelaskan perkataan Abu Yazid, para ulama berkomentar, inna Aba Yazidah lamma arada alla yurida, sungguhnya Abu Yazid ketika dia menginginkan agar tidak ingin, faqad arada, maka sungguhnya dia telah menginginkan. Wa hadza qaulu man la ma'rifata indahu, ini adalah ucapan orang, komentar orang yang tidak punya ma'rifat, yang tidak punya pengenalan di sisinya. Wa dzalika, kenapa demikian? Wa dzalika, dan itu anna Aba Yazid, sesungguhnya Abu Yazid radhiyallahu anhu, innama arada, dia hanyalah menginginkan ayyurida, agar dia ingin, li annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ikhtarolahu, memilihkan siapa Allah untuk Abu Yazid, lil ibadi, memilihkan siapa Allah lahu, karena lahu untuk Abu Yazid, walil ibadi, dan itu bagi para hamba, apa tuh? Ajma adamil, walil ibadi ajma, itu tauhid aja itu. Walil ibadi ajma, dan bagi hamba, seluruh hamba, Allah memilihkan adamal iradati, akan ketiadaan keinginan, ma'hu, bersama Allah. Fahuwa, maka sungguhnya si hamba itu la yakhtaru ma'hu syai'an, la yakhtaru, tidak milih si hamba ma'hu, bersama Allah, syai'an, akan sesuatu sedikit pun, sesuatu apapun. Wala yuriduhu, dan tidak menghendaki dia hamba hu akan syai', fahuwa fi iradatihi, maka dia ada dalam kehendak Allah. Allah yurida, agar dia tidak menginginkan muwafiqah, tidak menginginkan mawafiqah, akan beberapa, jamannya maufiq, mawafiqah, akan beberapa kecocokan, li iradatillahi, bagi kehendak Allah, lahu, pada si hamba. Ini perkataan terkenal Abu Yazid ketika ditanya uridu alla urida. Orang banyak salah sangka bahwa ucapan saya menginginkan bahwa saya tidak ingin itu sebenarnya punya keinginan, salah. Sebenarnya saat Abu Yazid
membicara itu, mengatakan itu, saya menginginkan agar saya tidak punya keinginan, itu sebenarnya Abu Yazid menginginkan agar dia sesuai dengan keinginan Allah. Artinya nggak punya keinginan yang sifatnya majazi, tapi tetap punya keinginan yang sifatnya hakiki, yaitu yang sudah Allah pilihkan. Yang sudah Allah pilihkan seperti wajib, sunnah, itu yang sudah ada dalam rambu-rambu syariat, itu adalah irodah Allah semua. Pokoknya kita jangan ragu-ragu, syariat itu sejalan sama hakikat. Yang sudah Allah tetapkan dalam syariat itu adalah pilihan-pilihan yang di sini disebut dengan, dalam hakikat disebut dengan irodah hakikiyah. Walaupun pada tataran tertentu memang ada pahala, kemudian ada ancaman-ancaman, tapi kalau sudah naik ke tingkat hakikat, itu sudah terlampaui, maka hanya sekedar menuruti perintah-perintahnya, perintah Allah. Wajib dilaksanakan, haram dijauhkan. Hanya itu, hanya menuruti apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Qala Syekh Abdul Hasan, fa kullu mukhtarati syar'i, ini jelas nih. Setiap pilihan-pilihan syariat wa martabatihi, dan setiap tingkatan syarak, huwa ya kullu mukhtarat, itu mukhtarun lillah, itu dipilih untuk Allah. Laisa laka minhu syai'un, milik Allah, itu mukhtarun dipilih, lillahi milik Allah. Laisa laka minhu syai'un, tidak ada bagimu, minhu dari kullu mukhtar, syai'un sesuatu. Fasma' wattali', fasma' wa'ati, fasma' maka dengarkanlah, wa'ati dan taatlah. Semua pilihan-pilihan syariat, kalau udah nisab ya harus zakat, kalau udah mampu ya istitoah, ya kudu kawin, kalau udah mampu haji ya kudu berangkat. Itu pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan milik Allah, sama sekali nggak ada hak kita atau nggak ada kontribusi kita apa-apa. Kita diperintahkan haji, diperintahkan sedekah, itu Allah yang milih, itu pilihan-pilihan milik Allah semua. Kita nggak ada hak dan nggak ada kontribusi apa-apa. Laksanakan aja pokoknya. Fasma' wati, pokoknya dengarkan apa yang ada dalam syariat dan taatilah. Ini yang dimaksud pilihan kita, yang dimaksud keinginan kita hilang. Tapi kita hanya sekedar mengikuti keinginan atau irodahnya Allah yang sudah dituangkan dalam syarak, dalam syariat-syariat. Nabi paling ma'rifat, kata Rasulullah kan seperti itu. Wallahi ana a'rafukum billah, demi Allah aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Wallahi ana a'rafukum billah. Tapi Nabi paling sholatnya itu paling lama kalau malam, sampai bengkak kakinya. Ya. Paling kenal Allah, tapi Nabi paling syariat, paling memenuhi ketentuan dan paling menjaga syariat. Makin dia mengenal Allah, maka makin kuat dia syariatnya. Wa hadza maudi'ul fiqhir rabbani wal ilmil ladunni. Ini adalah tema fikih rabbani, fikih ketuhanan, dan ilmu laduni. Wa huwa ardun tanzilu ilmul haqiqah al ma'khud anillah. Ini adalah satu bidang atau satu tanah, tanzilu yang turun, ard ilmal tanazzala aja, tanazzalah ilmul haqiqah yang turun, ilmu haqiqah al ma'khudu yang diambil anillahi dari Allah. Yang seperti ini adalah ranah ilmu fikih, pembahasan fikih rabbani, fikih ketuhanan. Apa tuh? Qala berkata, fa abana syekhu bihada, maka menjelaskan siapa Syekh Abdul Hasan bihadal kalami, dengan perkataan ini, anna kulla mukhtarin, sungguhnya setiap
yang dipilih lisyar'i karena syariat, la yunaqidu itu tidak mencederai atau tidak mencacati ikhtiyara maqamil ubudiyah akan pilihan maqam ubudiyah kehambaan al-mabniyyi yang didirikan ala tarkil ikhtiyar atas meninggalkan pilihan-pilihan. Lialla yankhadi'a aklun qasirun supaya tidak tertipu apa aklun qasirun akal yang pendek atau yang cetek andarkil haqiqati dari mendapat atau menemui hakikat bidzalika sebab itu. Fayadunnu maka mendugalah aklun qasir menduga di akal itu annal wadhaifa wal iradati sungguhnya kegiatan-kegiatan ibadah dan juga iradah-iradah warawatibas sunani dan rawatib-rawatib yang sunnah iradatuha itu keinginan wadhaif itu yakhruju keluar biha dengannya al abdu siapa seorang hamba ansori ubudiyah dari jelasnya ubudiyah dan nahu karena sungguh hamba qad ikhtara itu telah memilih. Fabayyana Syekh maka Syekh Abdul Hasan menjelaskan anna kullu mukhtarati syar'i bahwa pilihan-pilihan syariat wa martabatihi dan juga urutan-urutan dan tingkatan syariat laisal aka minhu syai'un tidak ada bagimu minhu dari kullu mukhtarat syai'un satu apapun. Pilihan seperti wajib sholat, seperti jauhi haramnya judi itu kita nggak punya peran apa-apa, Allah yang nentuin, udah jalanin aja. Jalankan saja sebagai bentuk ubudiyah. Pilihan kita udah hilang, nah kemudian kita nurut sama pilihan Allah. Nurut sama pilihan Allah itu hakikatnya kita udah nggak punya keinginan. Kita udah nggak punya keinginan karena keinginan kita sudah hilang. Kita nurut sama keinginan Allah yang sudah Allah pilihkan melalui syara, melalui syariat tadi. Laisa wa innama anta mukhatabun anta khruja an tadbirika li nafsika. Dan engkau hanyalah orang yang diajak bicara atau diperintahkan antakhruja agar keluar antadbirika linafsika dari mengurusnya engkau linafsika untuk dirimu sendiri wakhtiyarika laha dan dari pilihanmu laha untuk dirimu sendiri la antadbirillahi ta'ala bukan dari tadbir atau urus-urusannya Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah laka kepadamu fafham maka pahamilah. Yang dimaksud di sini hilang pilihan itu, hilang keinginan itu kita beralih kepada yang Allah inginkan, yaitu yang sudah Allah atur melalui syariat. Jadi bukan berarti nggak punya keinginan itu terus malas, bukan berarti nggak punya keinginan itu juga nggak usah apa-apalah, sholat juga gua nggak pengen, sholat kagak pengen, nanti jadinya zindik yang gitu, nggak pengen apa-apa, pengen Allah aja, tapi sholat enggak salah. Justru kalau ingin Allah atau menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka harus beramal soleh. May yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Kalau pengen ketemu Allah, ya nggak bisa berpangku tangan, nggak bisa bertopang dagu, ya harus amal soleh tetap, sholat, puasa. Itu menghilangkan pilihan atau keinginan kita demi tunduk kepada pilihan dan keinginan Allah yang ada dalam syariat. Faham tuh, pahami nih. Jangan sampai jadi orang zindik maksudnya. Karena ada orang-orang yang ngeles dari dia. Dia malas aja pokoknya. Malas, ogah sholat. Pokoknya gue gak pengen apa-apa kecuali Allah. Tapi sholat kagak. Modus yang gitu. Qala faqad alimta idzan anna Aba Yazid maka berkata engkau telah mengetahui kalau begitu anna Aba Yazid bahwa sungguh Abu Yazid ma'arada alla yurida tidak menginginkan agar dia tidak ingin illa ini maksudnya tidak lain dan tidak bukan kecuali illa li annallaha kecuali bahwasanya Allah arada minhu dzalika menghendaki siapa Allah dari Abu Yazid dalika akan itu tadi keinginan untuk tidak punya keinginan itu Allah yang pengen falam tukhrijhu falam tukhrijhu hadhil iradah maka tidak mengeluarkan akan Abu Yazid al hadhil iradatu keinginan ini anil ubudiyati dari penghambaan al muqtadati yang diwajibkan minhu dari Abu Yazid intaha
Waqad tawala binal kalam, maka sungguh telah panjang kepada kami apal kalamu pembicaraan fi hadal makna dalam pengertian ini. Hatta ala sehingga beralih ila bu'dil munasabati kepada jauhnya kesesuaian bainahu wa bainal mas'alatil mabni munabbahi wa bainal mas'alatil munabbahi alaiha, dan antaranya antara hadal kalam dengan masalah yang al-munabbahi alaiha yang sedang diingatkan. Minal kitabi dari kitab wal hadis dan hadis. Syujunun yajurru ba'duhu ila ba'din. Hatta ala, apa yang beralih? Yang beralih syujunun yaitu rupa-rupa atau warna-warna, yajurru ba'duhu ila ba'din, yang menarik sebagiannya kepada sebagian lain. Lakin lamma kana qasduna, tetapi ketika ada maksud kami fi hadza tanbihi dalam pengingat ini, maksud kami itu istighnama dzikril fawaid, itu adalah ini khabarnya kana istighnama dzikril fawaid, yaitu mengambil atau merengkuh penyebutan faidah-faidah fi mawadi'iha dalam tempat-tempatnya, wa madhanniha dan dalam madinah atau dalam dugaan-dugaannya, litaqra'a masailu lituqra'a masailu hadal fanni, supaya benar-benar diketuk masalah-masalah bidang pembahasan ini, al-gharibi yang asing, isma aman aradallah, sebagai mendengarkannya orang yang benar-benar mendengarkannya orang yang menginginkan siapa Allah Ta'ala, Allah taufiqahu, akan memberikan taufik kepadanya, mimman bainahu wa bainahu ba'dal bu'dul masyriqain, dari orang yang antara dia dan antara hadal fan bu'dul masyriqain ini adalah jauhnya dua timur dan barat. Soha minna dalika, maka benarlah dari kami dalika, itu semua. Ini saya udah panjang ngomongnya nih, kata yang masyarakat nih, udah benar-benar panjang, sampai-sampai ini udah munasabah atau kesesuaiannya dengan makalah kaifa tukhraqul awaid, sepertinya sudah jauh. Namun kami sampaikan ini hanya untuk mengingatkan supaya orang-orang yang antara dia dengan ketiadaan iradah itu benar-benar bertolak belakang. Artinya yang tadi sempat kita singgung, orang nggak pengen apa-apa, pokoknya pengennya Allah aja tapi nggak sholat, itu bu'dul masyriqain, bertolak belakang. Nah, kami sampaikan seperti ini, penjelasan-penjelasan yang terakhir juga bahwa syariat itu sangat penting. Ini hanya untuk mengingatkan mereka yang antara dirinya dengan pembahasan tidak punya kehendak, ini sangat jauh dari ubudiyah, sangat jauh dari syariat. Tujuan kami hanya itu, kata yang masyarakat. Wa kunna sairina fiha ala awdahil masalik, dan kami berjalan di dalamnya atas jalan atau maslak, atas tempat jalan-jalan yang paling jelas. Wabillahi ta'ala taufik, dan hanya bersama Allah taufik bermula bimbingan atau pertolongan. Ini menghilangkan iradah atau menghilangkan keinginan, artinya adalah menundukkan hawa nafsu. Nah, menundukkan hawa nafsu itu juga artinya tunduk kepada iradah hakikiyah, yaitu keinginan-keinginan Allah. Pokoknya Allah pengennya apa, itu semuanya ada dalam syarak, ada dalam syariat, ada dalam perintah-perintah. Nah, syariat ini harus ditegakkan, tapi paling awal sendiri menegakkan syariat ya buat diri kita sendiri. Nggak usah muluk-muluk bikin negara dengan dasar syariat Islam. Diri kita sendiri udah, subuh aja siang mulu demonya syariat Islam. Nah, kalau diri kita bisa sendiri, minimal terapkan syariat Islam buat keluarga kita. Berani nggak motong tangan istri? Bisa diusir sayang. Orang sama bininya aja nggak berani, sama anaknya aja ngalah mulu. Ini demo syariat Islam. Pokoknya tegakkan syariat Islam minimal tuh pada diri sendiri. Habis itu keluarga ada. Udah itu aja. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, an rakyatnya. Diminta ra'iyah yang paling, ya ra'iyah yang paling dekat atau yang paling kecil, ya ini
diri kita sendiri, tangan kita, yaitu ro'iyahnya. Mata kita diatur, melihatnya ngeliat apa aja, melihat Alkitab, melihat Al-Quran, itu rakyat kita. Nanti kalau udah bisa menata rakyat sendiri, baru rakyat yang lebih luas lagi, yaitu keluarga. Itu aja dulu, gak usah muluk-muluk. Nah, menundukkan hawa nafsu itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah bisa menundukkan hawa nafsu, menundukkan keinginan, nanti kita jatuhkan keinginan-keinginan kita dengan keinginan-keinginan Allah, jadi selaras. Masya'nu wujudut tolabi, inna masya'nu anturzaqa husnal adabi, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bilang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.